Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan memaparkan hasil UAS dengan materi kaidah-kaidah fikih khusus di bidang ahwal asyasiyah. Kaidah fikih ini yang khusus di bidang ahwal asyasiyah atau hukum keluarga menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis kepada masalah-masalah keluarga sangat besar. Hal ini terbukti jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum Al-Quran menempati nomor 2 setelah ibadah mahdoh. Artinya Al-Quran dan Hadis memberi tuntunan yang cukup untuk pembinaan pribadi muslim dengan ajaran ibadah mahdoh. Kemudian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat dan komunitas muslim. Dalam hukum Islam, hukum keluarga ini meliputi pernikahan, waris, wasiat, wakaf dzuri atau keluarga, dan hibah di kalangan keluarga. Kaidah-kaidah yang khusus di bidang ini antara lain al-aslu fil abghadit tahrimu, yang artinya hukum asal pada masalah seks adalah haram. Maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seks pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan. Contohnya, pemudi haram melakukan seks di luar nikah. Akan tetapi berbeda halnya apabila pemuda dan pemudi tersebut telah melakukan akad nikah, maka menjadi halal apabila melakukan seks. Selanjutnya saya bacakan kaidahnya. La haqqu lizauji ala zaujatihi illa fi hududi yamsi lizawaji wa la haqqa lizaujati ala zaujiha illa fi hududi awamiri syar'i fima yamsi zawaji, yang artinya tidak ada hak bagi suami terhadap istri kecuali dalam batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suami kecuali dalam batas-batas perintah syariat, yang artinya tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada bagi istri suaminya kecuali batas-batas perintahan syariah berhubungan dengan pernikahan. Kaidah di atas menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan sesuatu sebagai hibah kepada istrinya atau istri memberi sesuatu kepada suaminya, maka seorang pun tidak dapat mencampurinya. Masing-masing pihak, suami atau istri, tidak boleh menarik kembali hibahnya. Setelah penyerahan atau ijab kabul terjadi, contohnya juga seperti harta istri yang didapat dari orang tuanya, maka suami tidak boleh mengambilnya kecuali atau izin istrinya. Dan untuk kaidah selanjutnya yaitu kullu imra'ataini law qaddarat ihdahuma dzakaron wa hurrimas 'alaihil ukhra fala yajuzu jam'u bainahuma, yang artinya setiap dua orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan atau dianggap sebagai laki-laki yang diharamkan untuk nikah di antara keduanya, maka kedua wanita haram untuk dimadu. Contohnya, haram memadu seorang wanita dengan bibinya, karena apabila bibi itu kita anggap laki-laki, maka haram dia menikahi keponakannya. Demikian pula memadu seorang wanita dengan anak perempuan saudara tersebut. Haram pula memadu seorang wanita dengan perempuan dari anaknya. Haram memadu seorang wanita dengan saudaranya, karena apabila salah satu saudaranya dianggap laki-laki, dia haram nikah dengan saudaranya. Untuk kaidah selanjutnya, an-nakaha la yufsidu bi fasadil shadaqat, yang artinya akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar. Contohnya, seseorang mewakilkan dalam akad nikah dengan menyebut maharnya, kemudian si wakil menambah mahar tadi misalnya dari 100 gram emas menjadi 150 gram emas, maka nikahnya tetap sah dan kepada wanita tadi diberikan mahar misil. Untuk kaidah selanjutnya,
kullu udwin harroman nadra ilaihi harroman massahu bi tariqin aula, yang artinya setiap anggota tubuh yang haram dilihat maka lebih-lebih haram pula dirabahnya. Untuk kaidah selanjutnya yaitu saya bacakan la yujawizu muslimu kafiratan, yang artinya wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir. Contohnya, Abu Bakar adalah seorang muslim yang memiliki anak beragam kafir, maka ia tidak boleh atau tidak sah menjadi wali anaknya yang kafir tadi. Wanita yang kafir tidak memiliki wali nasab, tetapi dapat diwakilkan oleh wali hakim. Dan untuk kaidah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kullu firqatin min tolakin aw faskin ba'dal wata'i tujabul iddah. Artinya, setiap perceraian karena talak atau fasakh sesudah campur maka wajib iddah. Selanjutnya yaitu kullu man warasa syai'an warasahu bihuquqihi. Artinya, setiap orang yang mewarisi sesuatu maka dia mewarisi pula hak-haknya yang bersifat harta. Contohnya, hak terhadap utang atau gadai atau juga hak cipta yang diwariskan. Maka, kedudukan ahli waris dalam hal ini menduduki kedudukan orang yang meninggal. Kemudian, la tirkata illa ba'da sadadidain. Artinya, tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang atau orang yang meninggal. Artinya, sebelum utang-utang orang yang meninggal dibayar lunas, maka tidak ada harta warisan. Seperti diketahui bahwa dalam hukum waris Islam, harta peninggalan tidak dibagi dahulu sebelum diambil pembiayaan kematian, kemudian untuk utang. Kalau masih ada sisanya dipotong lagi untuk wasiat maksimal sepertiga. Sisanya dibagi antara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Kaidah di atas dipertegas lagi dengan kaidah la milkiyata lil warasati illa ba'da sadadidain. Artinya, tidak ada harta kepemilikan harta bagi ahli waris setelah dilunasi utangnya. Kemudian, la yasihul wasiyatu bikullil mali. Artinya, tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta. Dhobit ini kemudian dipertegas oleh hadis Nabi yang menyebutkan bahwa maksimal wasiat adalah sepertiga dari harta warisan dan sepertiga itu sudah banyak. Contohnya, Utsman yang memiliki harta 10 triliun maka tidak boleh mewasiatkan harta tersebut semuanya karena maksimalnya harta sepertiga, jadi batasannya yang dapat diwasiatkan 3 triliun. Selanjutnya, kuluman mata minal maslimina la waritha lahu fama lahu li baitil mali. Artinya, setiap orang Islam yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal. Contohnya, Saiful Unus yang tidak memiliki keluarga satupun, beliau juga memiliki harta yang berlimpah, maka harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal.